Nah, sekarang kalau kasusnya seperti ini, gitu ya, kita coba bahas dengan Excel, gitu ya. Saya coba pindah dulu, saya mengerjakan di Excel sebentar. Ya, jadi di sini kita lihat ya, sebuah sumur diproduksikan from saturated reservoir, jadi dia reservoirnya saturated, with an average reservoir pressure, PR-nya 2500 PSI. Oke. Stabilized reservoir pressure, stabilized production test indicated that stabilized rate and wellbore pressure adalah 350 stock tank barrel per day. QO-nya sama dengan 350 STB per day. PWF-nya PSI. Oke. Sekarang dia minta kita calculate oil flow rate at PWF. Kalau PWF-nya 1850 PSI, Q-nya berapa? Oke. Nah, ini tinggal kita pakai si IPR tadi ya. Jadi dengan catatan ini sudah saturated reservoir pressure. Saturated reservoir. Berarti kita akan pakai rumus IPR yang ini. Oke. Saya akan pinjam pakai yang ini. Kita hitung dulu sebentar. Kita hitung dulu QO max. Oke. Kita hitung dulu QO max-nya. Sama dengan QO test 350 dibagi buka kurung 1 minus 0,2 dikali PWF dibagi PR. Oke. PWF dibagi PR kurang 0,8 dikali PWF dibagi PR square. Pangkat 2. Oke, kita udah dapat QO max-nya adalah 1067 stock tank barrel oil per day. Oke. Gitu ya. Jadi kita sudah dapat untuk pertanyaan yang pertama, belum. Berapa oil flow rate? Nah, sekarang Q-nya. Gitu ya, QO-nya. Kalau QO-nya udah gampang nih. QO-nya kita tinggal pakai rumus sama dengan QO max, bentar, PR-nya, oke, dikali 1 minus 0,2 dikali, nah ini udah dapat nih, dia udah tahu kalau PWF-nya 1850 berapa gitu kan, dibagi PR dikurang 0,8 dikali 1850 PWF yang kita tanyakan dibagi PR square. Nah, sekarang kita punya laju alir kita pada tekanan 1850 yaitu 441,7. Itu untuk jawaban yang pertama. Oke. Jadi simpel ya, teman-teman. Sekarang ditanya calculate oil flow rate assuming constant J. Gitu ya. Jadi dia menganggap productivity index-nya konstan, yaitu rumusnya J. Kalau konstan J, tadi kita udah tahu. J yang konstan, itu dia bilang, sebentar, J yang konstan, kita hitung dulu, adalah Q dibagi drawdown. PR dikurang PWF. Ya, jadi 0,7 productivity index-nya, STB per day per PSI. Itu
productivity index-nya konstan. Nah, kalau kita punya constant productivity index, berapa Q kita? Berapa QO kita jika tekanan kita 1850? Nah, tadi udah kita tahu rumusnya, J sama dengan Q dikali delta P. Berarti kalau Q sama dengan J dikali drawdown, PR dikurang PWF. Gitu ya. SPT per day. Nah, jadi udah berbeda sekali gitu ya teman-teman kalau kita sebentar. Oh, ini bukan PWF-nya bukan 2000 tapi 1850. Nah, jadi berbeda ya. Kalau kita menganggap pakai IPR Vogel, QO-nya itu 441,7. Tapi kalau pakai Constant Productivity Index, Q-nya adalah 455. Jadi dia akan memberikan hal yang berbeda gitu karena kita membuat asumsi yang berbeda. Untuk pertanyaan yang pertama kita menganggap saturasi reservoirnya saturated, jadi kita pakai Vogel. Pertanyaan yang kedua, assuming constant productivity index, jadi kita pakai rumus yang ini tadi. Nah, untuk yang kedua kita pakai yang ini. Nah, tapi kan berbeda ya, berbeda seperti itu. Nah, sekarang dia minta kita untuk membuat IPR-nya gitu ya. Construct IPR by using Vogel's method and the constant productivity index approach. Nah, jadi kita akan membuatnya gitu ya, sebentar. Ini saya kecilin dulu, kita akan bikin grafiknya gitu ya. Oke. Nah, untuk membuat grafiknya kita bikin dulu di sini. IPR Vogel. Ya, di sini kita punya tabel Q, kita punya tabel PWF. Terus saya lebih suka PWF-nya di kiri. Nah, PWF-nya itu teman-teman kita variasikan gitu ya. Dari tekanan sama dengan tekanan reservoir. Ini saya lebih suka begini. 1 kali tekanan reservoir 0,9, 0,8 sampai tekanan 0. Kenapa? Karena kita mau menghitung AOF atau Q maksimum itu adalah 0. Titik yang pertama adalah tekanan reservoir. Jadi 1 dikali PR. Saya buat dolar, saya kunci. Kemudian tinggal saya tarik. Artinya saya dapatkan tekanannya 0,9 kali tekanan reservoir, 0,8 sampai 0. Jadi saya punya tekanan dari tekanan reservoir sampai tekanan 0 gitu ya. Itu tadi step 3 pembuatan IPR. Nah, sekarang Q. Q-nya bagaimana? Q-nya kita hitung pakai rumus yang ini. Pakai rumus yang bawah gitu ya. Jadi Q sama dengan QO max, tadi kita udah hitung QO max-nya adalah yang ini. 441,7 dikali buka kurung 1 dikurang 0,2 dikali PWF. PWF-nya sekarang PWF yang ini dibagi PR. PR-nya 2500. Kita kunci PR-nya, tutup kurung, kurang 0,8 dikali PWF lagi, dibagi PR lagi, kita kunci, tekan dolar, tekan F4 maksudnya, baru ini kuadrat. Nah, pada tekanan reservoir, pasti Q-nya 0. Kenapa? Karena drawdown-nya 0. Drawdown-nya adalah PR dikurang PWF. Kalau PR-nya 2500, PWF-nya 2500, drawdown-nya 0, tidak akan ada aliran. Jadi berikutnya tinggal kita drag aja. Jebret. Maka Q maksimumnya adalah 441,7. Sama dengan yang tadi kita hitung di sini. Ya, 441,7. Gitu ya, jadi sama. Nah, tinggal kita bikin plotnya. Insert. Saya pilih kurva yang ini.
klik kanan, select data, add data, IPR Vogel, sumbu X-nya adalah laju alir, Q, sumbu Y-nya adalah tekanan. Jadi saya sudah punya IPR Vogel, saya kasih nama, di sini adalah Q, atau rate, atau QO ya. Di sini saya punya pressure, PSI, atau PWF. Ini untuk IPR Vogel. Tadi dia juga minta kepada kita constant productivity index, gitu ya. Jadi kita bikin juga hal yang sama, ini jauh lebih gampang. Di sini konstan J. Oke, kalau konstan J, udah gampang nih, sebentar. Nah, kalau konstan J, rumusnya mencari Q-nya adalah J dikali drawdown. J-nya tadi kita sudah hitung, gitu ya. Jadi sama, PWF-nya tetap sama, tapi sekarang Q-nya kita beda. Q-nya adalah J atau productivity index di sini 0,7 tadi kita kunci, tekan F4 akan timbul tanda dolar dikali PR-nya 2.500 juga dikunci 2.500 dolar dikurang PWF, sekarang PWF-nya di sini. Gitu ya. Jadi sebentar. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman. Kita akan punya seperti ini. Nah, IPR-nya seperti apa? Tinggal ditambah. Add konstan J, X-nya adalah laju alir, Y-nya adalah PWF. Nah, kita udah punya. Oke. Gitu ya, teman-teman. Jadi, terlihat jauh sekali performanya kalau kita punya single phase atau constant productivity index, gitu ya. Dengan kalau kita punya dua fase, multifase, kita pakai Vogel, jauh banget ininya, productionnya. AOF-nya yang satu itu 1750 maksimumnya, tapi AOF yang segini, yang multiphase, cuma 441,7. Gitu ya, jadi berbeda sekali gitu ya ininya, profilnya gitu ya. Nah, nanti akan teman-teman juga bisa melihat kalau let's say ini tetap aja pengaruh dari misalnya kita pengaruh dari reservoir pressure gitu ya. Bagaimana kalau reservoir pressure meningkat gitu ya, menjadi 2 kalinya. Jadi seperti ini, kalau reservoir pressure-nya sekarang bukan 2.500, tapi let's say menjadi 5.000. Jadi akan berubah ya. Jadi misalnya ini deh. Ini saya copy Excel-nya. Jadi di sini PR sama dengan 5.000. Misalnya ya. Di sini PR sama dengan tadi 2.500. Jadi kita hitung kalau PR sama dengan 5.000, kita bikin dulu kurvanya di 5.000. Jadi ini kita udah punya PR 5.000. Sekarang ini PR 2.500, saya gabung. Kita ambil dari slide sebelumnya. Ini. Nah, jadi akan berbeda gitu ya. Tekanannya gitu ya. Dengan ini. Jadi ini tekanan 5.000, ini tekanan yang biasa gitu ya. Tapi sebenarnya harus dibuat perubahan lagi ya. Jadi nggak boleh ini sebenarnya 5.000, tapi laju alirnya tetap 350, nggak boleh sebenarnya. Jadi kalau tekanannya 5.000 ya kita harus well test lagi ya, dan nanti hasilnya pasti bukan 350 gitu. Tapi intinya beda tekanan reservoir, pasti IPR-nya akan beda. Ini IPR kita yang original, yang biru, gitu ya. Dan yang atas ini kalau kasusnya tadi saya naikkan menjadi tekanan 5.000.
Gitu ya teman-teman. Jadi untuk membuat IPR bisa kalian ulang-ulang nanti videonya untuk kalian lakukan sendiri. Nanti juga akan ada homework. Oke, saya kembalikan ke slide dulu.